Baiklah teman-teman, di sini saya pertama akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Nah, jadi pengertian dari sistem informasi berbasis komputer ini merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas serta dapat digunakan sebagai alat bantu yang mendukung dalam pengambilan keputusan, koordinasi, serta dalam analisis dan visualisasi. Nah, adapun informasi yang disajikan di dalam sistem informasi berbasis komputer ini dia dapat berupa tulisan maupun juga berbentuk lisan. Nah, jadi di dalam CBS ini atau sistem informasi berbasis komputer ini dia dapat menghasilkan informasi-informasi yang faktual, yang berkualitas sehingga tujuan dari organisasi atau user itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa hal manfaat dari sistem informasi berbasis komputer dalam pengendalian manajemen organisasi. Nah, yang pertama itu adalah penghematan waktu atau time saving. Yang kedua itu adalah penghematan biaya atau cost saving. Yang ketiga itu adalah penghematan efektivitas. Yang keempat itu adalah pengembangan teknologi atau technology development. Yang kelima itu adalah pengembangan personil akuntansi atau accounting staff development. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Khairunisa tadi. Di sini saya akan membahas tentang kunci dari CBIS adalah sistem komputer dan sistem informasi, serta yang memanfaatkan CBIS adalah user yang bertindak sebagai sistem manajemen, sehingga muncullah istilah-istilah yang terkait dalam CBIS. Istilahnya itu ada 3. Yang pertama ada sistem komputer. Nah, di sistem komputer ini meliputi dari hardware, software, dan brainware. Kemudian yang kedua ada sistem informasi. Di sistem informasi ini meliputi dari input, output, model, dan database teknologi. Kemudian yang ketiga ada sistem manajemen, meliputi dari functional management dan level management. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis sistem informasi berbasis komputer. Nah, jenis atau model CBIS ini bisa dilihat di tabel. Nah, di situ ada tipe CBIS. Nah, tipenya itu ada 6. Yang pertama ada TPS, MIS, OAS, dan DSS, dan EIS, dan ES. Yang pertama saya akan membahas tentang TPS atau Transaction Processing System. Inputnya ini ada transaksi data, kemudian prosesnya terdiri dari penggolongan, penyortiran, penambahan, penghapusan, ataupun pembaharuan. Kemudian outputnya ini menghasilkan laporan yang terinci, proses transaksi data. Nah, yang kedua ada MIS atau Management Information System. Inputnya ini terdiri dari proses transaksi data dan manajemen pengorganisasian data dan model pemrograman. Kemudian yang ketiga itu proses. Prosesnya itu terdiri dari laporan manajemen data, simple modeling, dan metode statistik dan equity response. Kemudian yang dihasilkan dari output ini summary and exception report, keputusan rutin, dan penerapan pada permintaan manajemen. Kemudian yang ketiga ada OAS. OAS ini Office Automation System. Inputnya terdiri dari appointments document, address list. Kemudian prosesnya terdiri dari jadwal, word processing, penyimpanan, dan pencairan data. Outputnya menghasilkan jadwal, memorandum, bulk email, dan laporan administrasi. Kemudian yang keempat ada DSS atau Decision Support System. Di inputnya ini terdiri dari proses transaksi data, manajemen pengorganisasian data, dan unique model. Kemudian prosesnya terdiri dari query response, management sessions, atau operation research, kemudian modeling, dan simulasi. Outputnya menghasilkan special report, input keputusan yang sulit, kemudian masukkan ke permintaan manajemen. Yang kelima ada EIS atau Executive Information System. Inputnya terdiri dari proses transaksi data,
pelaporan, dan analisis data. Prosesnya itu terdiri dari pencairan informasi dan analis. Kemudian outputnya itu menghasilkan analisa status, memproyeksi kecenderungan atau meninjau kembali informasi. Kemudian yang terakhir ada expert system. Inputnya itu ada fakta dan aturan. Prosesnya itu terdiri dari menyimpulkan respon ke permintaan atau kebutuhan, dan outputnya terdiri dari solusi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan dari orang yang ahli. Baiklah, selanjutnya masuk pada materi evolusi CBIS. Seiring dengan perkembangannya zaman, sistem informasi berbasis komputer mengalami evolusi. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Adapun tahapan perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada data. Yang kedua, fokus pada informasi. Yang ketiga, fokus revisi pada pengambilan keputusan. Yang keempat, fokus sekarang pada komunikasi. Yang kelima itu fokus potensial pada konsultasi. Baiklah, selanjutnya masuk pada materi dimensi sistem informasi. Dimensi sistem informasi. Untuk memahami sistem informasi harus memahami lebih luas organisasi, manajemen, dan teknologi informasi dimensi. Kami mengacu pemahaman yang lebih luas informasi sistem yang meliputi pemahaman tentang manajemen dan dimensi organisasi sistem serta dimensi teknis sistem. Yang pertama itu masuk kepada organisasi. Sistem informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari organisasi. Bahkan beberapa perusahaan seperti perusahaan pelaporan kredit tidak akan ada bisnis tanpa suatu sistem informasi. Elemen-elemen kunci dari sebuah organisasi adalah orang-orangnya, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Selanjutnya masuk pada manajemen. Tugas manajemen adalah untuk memahami keluar dari banyaknya situasi yang dihadapi oleh perusahaan, membuat keputusan, merumuskan rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya itu mengenai teknologi informasi, di mana pengertian teknologi informasi itu sendiri adalah salah satu alat manajer yang digunakan untuk mengatasi perubahan. Perangkat keras komputer adalah peralatan fisik yang digunakan untuk input, pengolahan, dan kegiatan output dalam sebuah sistem informasi. Selanjutnya itu ada kegiatan di sistem informasi mencakup. Yang pertama ada input, di mana menggambarkan bagaimana suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses. Selanjutnya itu ada proses, yaitu untuk menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. Yang ketiga output, yaitu suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dan proses di atas tersebut. Selanjutnya ada penyimpanan, yaitu suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. Selanjutnya itu ada kontrol, ialah suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya itu ada komponen sistem informasi, terdiri dari yang pertama hardware, yaitu komputer, printer, dan jaringan. Selanjutnya ada software, yaitu merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya itu ada data, di mana merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya itu ada manusia, di mana suatu yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem informasi, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada prosedur, yaitu seperti dokumentasi, prosedur atau proses sistem, buku penuntun operasional atau aplikasi dan teknis. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi geografis. Geografis merupakan sesuatu yang berhubungan dengan berbagai objek dan peristiwa yang terjadi di bumi. Oleh karena itu, sistem informasi geografis menjadi suatu sarana teknologi yang dapat membantu memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, dan menganalisis data yang berhubungan dengan geografis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Jenis-jenis sistem informasi geografis ada dua. Yang pertama itu sistem manual, yaitu analog. Yang kedua sistem otomatis, yaitu yang berbasis digital komputer. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai contoh aplikasi GIS. Yang pertama, bidang telekomunikasi.
digunakan untuk manajemen inventarisasi jaringan telekomunikasi, perencanaan jaringan tahunan berikutnya, seperti halnya penentuan letak sentral, RK, DP yang optimal dan seterusnya sampai ke pelanggan. Yang kedua, bidang sumber daya alam, mencakup inventarisasi, manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, analisa daerah rawan bencana alam. Yang ketiga itu bidang lingkungan, mencakup perencanaan sungai, danau, laut. Yang ketiga, bidang ekonomi, bisnis marketing, mencakup penentuan lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, mesin ATM. Yang ketiga, yang selanjutnya bidang transportasi dan perhubungan. Yang terakhir, bidang kesehatan, mencakup penyediaan data atribut dan spasial yang menggambarkan distribusi penderita atau penyakit. Alasan GIS dibutuhkan adalah karena untuk data spasial penanganannya sangat sulit, terutama karena peta dan data statistik cepat kadaluarsa, sehingga tidak ada pelayanan penyediaan data informasi yang diberikan menjadi tidak akurat. Berikutnya saya akan membahas mengenai karakteristik GIS. Yang pertama, merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dalam perangkat lunak untuk tujuan pemetaan. Yang kedua, melibatkan ahli geografis. Yang ketiga, masalah dalam pengembangan. Yang keempat, perbedaan dengan sistem informasi lainnya. Yang kelima, bukan hanya sekedar merupakan pengubahan peta konversional ke bentuk peta dijual untuk kemudian disajikan. Yang selanjutnya, mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, menampilkan, memanipulasi, memadukan, dan menganalisis data spasial dan fenomena geografis suatu wilayah. Yang terakhir, mampu menyimpan data dasar yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu masalah. Kemudian yang akan dilanjutkan oleh saya, Raja Doli, yaitu fasilitas standar GIS. Legend, keterangan tentang objek-objek yang ada di peta. Seperti warna hijau adalah hutan, garis merah adalah jalan, simbol buku adalah universitas, dan sebagainya. Kemudian ada skala, keterangan perbandingan ukuran di layar dengan ukuran sebenarnya. Kemudian ada zoom in dan out. Peta di layar dapat diperbesar dengan zoom in dan diperkecil dengan zoom out. Pen, dengan fasilitas pen, peta dapat digeser-geser untuk melihat daerah yang dikehendaki. Kemudian ada searching, untuk mencari di mana letak suatu fitur. Bisa dilakukan dengan menginputkan nama atau keterangan dari fitur itu tersebut. Pengukuran, mengukur jarak antar titik, jarak rute atau luas wilayah secara interaktif. Kemudian informasi, setiap fitur dilengkapi dengan informasi yang dapat dilihat jika fitur tersebut diklik. Misal pada suatu SIG jaringan jalan, jika diklik pada suatu ruas jalan akan munculkan data nama jalan tersebut, tipe jalan, desa-desa yang menjadi ujung jalan, dan jalan-jalan lain yang berhubungan dengan jalan itu. Kemudian ada link. 1. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System. Dalam sebuah organisasi, eksekutif merupakan bagian yang memiliki suatu kekuasaan dengan tanggung jawab dalam menentukan setiap kegiatan dan arah organisasi. Eksekutif diyakini menekankan fungsi perencanaan, juga peran disturbance handler dan entrepreneur. Kemudian ada eksternal, meningkatkan kompetisi, lingkungan yang dengan cepat berubah, keharusan untuk selalu proaktif, kebutuhan untuk mengakses eksternal database. B. Internal, yaitu kebutuhan akan informasi yang up to date, kemudian kebutuhan akan komunikasi, kebutuhan akan informasi yang lebih akurat, kebutuhan untuk meningkatkan keefektifan. Kemudian tujuan dari Executive Information System adalah menghasilkan target informasi yang selalu up to date untuk meningkatkan performa dari suatu perusahaan dengan memberikan perhatian khusus pada tujuan akhir dan prioritas dari perusahaan tersebut. Baik, kemudian akan dilanjutkan. Dan yang kedua, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas sistem pemrosesan transaksi
adalah mengumpulkan data, mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Ada 4 tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi, yaitu yang pertama pengolahan data, yang kedua memanipulasi data, yang ketiga penyimpanan data, dan yang keempat penyimpanan dokumen. Sistem pengolahan transaksi memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data atau database tentu sangat besar. Yang ketiga, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data bisa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur data di format menurut suatu standar. Dan yang terakhir, kedelapan, komputasi tidak terlalu rumit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.